pagi pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang menikmati cerahnya pagi ini di kedai Old Tree yang menyediakan berbagai macam menu otentik yang tentunya dengan suasana yang asri dan begitu rindang di bawah pohon yang cukup menarik perhatian kita di pagi hari ini. Ya, seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber spesial khususnya seorang tokoh dan praktisi di bidang hukum. Siapa dia? Kita akan simak selanjutnya bersama saya Rina Chandra hanya di Ekuator TV. Selamat pagi Prof. Alexandra. Pagi Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, congratulations kemarin telah memenangkan kasus TPPU atau money laundering di Pengadilan Negeri Jakarta dengan status bebas free spark ya, begitu. Bisa diceritakan nih Prof, seorang pengacara dari lokal Kalimantan Utara di kota kecil harus melanglang buana sampai ke go nasional dan memenangkan kasus itu. Apa yang terjadi sebenarnya Prof? Perkara Indah hari ini relatif cukup lama, kurang lebih setahun 3 bulan ngegantung. Oke. Jadi ya ada semacam tarik ulur lah begitu. Yeah. Yang jelas prinsipnya yang bersangkutan ini punya anak sekolah di Edinburgh, Inggris. Waktu beliau suami istri ke sana berbelanja di beberapa tempat, kan ada tax refund itu. Tax refund itu yang kebetulan ketika mau pulang di airport itu harus diisi dengan attachment-nya, kemudian dicemplungkan di box. Beliau balik lah gitu. Setelah sampai di Indonesia muncul transfer rada aneh begitu. Jadi dalam istilah perbankan itu istilahnya invalid credit account currency. Oke. Jadi yang bersangkutan merasa cuma berbelanja beberapa item saja, tapi secara gradual itu masuk bertahap. Nah, saat awal masuk itu kan ada keanehan, suami istri ini datang ke head office Bank BRI menanyakan sesuatu. Ya terproseslah secara internal bahwasanya tanya jawab dialog. Oh sebentar kita coba cek dulu ini secara internal. Muncul yang namanya, jadi sesuatu bisa terjadi fraud, keanehan. Bukti yang bersangkutan melapor itu ada yang namanya slip trouble ticket, bahwasanya itu sudah di tracking. Pada akhirnya yang bersangkutan manajer tellernya, oh tidak ada masalah ini Bu, ini punya ibu gitu loh. Jadi berikutnya lagi minggu depan dengan peristiwa yang sama masuk lagi beberapa jumlah dengan mata uang pound sterling. Ya, kabarnya sampai 30 miliar ya Prof ya? Ya kurang lebih kalau dikurskan jumlahnya nembus seperti itu. Seperti itu ya. Nah, artinya nawa itu mereka berdua ini kan sempat dalam faktanya itu mempertanyakan dan dikonfirmasi secara patut oleh petugas bank, nggak ada masalah ini dana ibu gitu. Sampai akhirnya mengendap kurang lebih hampir 7 bulan, yang bersangkutan merasa yakin dan nyaman untuk memakai gitu. Oke. Ketika memakai sudah dipakai untuk kehidupan, biaya anaknya sekolah di Inggris kan masih stay di sana, terus bangun yayasan sosial, masjid duafa saat itu lagi awal-awal COVID, bantu pengadaan masker ya. 2019 tuh saat kita lagi genting-gentingnya, ya jadi sudah terspreading dana sedemikian rupa. Pada akhirnya diperintahkan untuk mengembalikan, dipanggil lah mereka berdua, kaget lah. Oke. Sementara, ini kan kemarin gimana sih? Sudah kita pertanyakan gitu. Yang bersangkutan hanya minta, oke, kita win-win. Tapi kasih lihat dong berita acara teknis perbankan bahwa saya terjadi salah. Itu sampai dengan peristiwa beliau di sidang itu tidak pernah muncul di persidangan, tapi memaksa secara lisan mengembalikan. Okay. Itu problemnya. Akhirnya terakhir semua tuntutan dari JPU ditolak 11 tahun, begitu ya? 11 tahun. Ditolak dan bebas secara murni begitu ya untuk klien Anda. Oke, Prof, ini berapa lama kasus ini bergulir dari mulai persidangan yang Prof tangani sampai dengan tuntas kemarin di bulan Desember ini? Kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan ya? Oke. Seminggu sekali. Ya. Tuntutan sedemikian tinggi memang kelihatannya namanya lembaga penuntut ini kan selalu tidak fine dengan seseorang yang lagi tertimpa masalah hukum kan. Oke.
Ya singkat cerita alhasil 11 tahun sedemikian luar biasa gitu. Nah, akhirnya kita coba sampaikan pledoi dalam persidangan itu. Ya, lah kalau orang Jawa bilang tuh pledoi kita kayaknya diterima hakim dengan bulat begitu. Bahwasanya rada-rada aneh kalau bicara teori kausalitas ini kan tidak mungkin bakal terjadi fraud, technical error perbankan kalau yang menginisiatif awal kan mesti perbankan ini si BRI ya, saya sebutnya BRI, head office di Sudirman itu. Artinya masuk ke rekening kan kausalitasnya siapa yang menstimulasi kan BRI-nya gitu. Tidak bisa serta-merta ditimpakan kesalahan itu sama seorang Indaharini gitu. Ya alhamdulillah dikabulkan sama Yang Mulia. Diperintahkan 1 kali 24 jam harus keluar. Hari itu juga saya langsung ke lapas Pondok Bambu membantu mengeluarkan beliau. Sedramatis itu begitu ya, Prof ya. Prof, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol kita, Prof mau makan apa nih? Kita saat ini berada di kedai Old Tree dengan beragam menu otentik. Ada beberapa menu varian di antaranya seperti bubur ayam, kemudian ada nasi Pontianak dan juga ada soto Kudus. Memilih apa nih, Prof? Mas bisa dibantu menunya? Bubur ayam kayaknya. Bubur ayam ya. Jadi Prof, saya kembali ke laptop nih ya. Tadi kan Prof sempat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta begitu ya. Dan kita tahu Prof adalah orang Kalimantan, khususnya Tarakan ya, kota kecil begitu ya. Terus harus ada di ibu kota, di ruang persidangan yang konteksnya nasional. Apa tidak dipandang sebelah mata nih sama audiens atau mungkin hakim dan jaksa yang ada di situ? Ini kok ada tiba-tiba seorang lawyer dari kota kecil harus membela satu kasus yang mungkin boleh dibilang kasus besar di ibu kota begitu, Prof? Gimana suasananya waktu itu? Teknis bersidang di ibu kota itu, persisnya PN Jakarta Pusat itu kita ngantri sedemikian padatnya. Selesai satu masuk satu, selesai satu harus standby. Dan relatif teman-teman advokat kalau siapapun bersidang kita pasti nonton. Sedemikian luar biasa sih ya, artinya kapasitas kita diukur di situ. Yang namanya advokat dari Borneo bisa sedemikian rupa menjinakkan ya, menjinakkan perkara besar ya, masuk hitungan perkara besar karena bank BUMN ya, yang dimana kewenangan Erick Thohir mestinya harus fine, tapi kita bersurat pun tidak ada tanggapan gitu. Saya paham juga ada dinamika politik di dalamnya itu. Secara gradual kan Indonesia ini kalau sudah musim-musim politik ada saja tuh yang lalu lintas capital flight, mengorbankan seseorang, menyengaja, ada bintang di situ, sosok bintang ada sebenarnya. Jadi kami pun ya sadap penyadap juga kemarin sedemikian ketat persidangan itu. Kalau nggak hati-hati apapun gerak lawyer, sebenarnya lawyer kan tidak boleh disadap apa terjadi di peristiwa saya ini. Ada kepentingan besar yang bermain di belakang. Makanya saya bilang Mbak Rina ini blessing betul-betul bisa mengeluarkan beliau. Ini bukan masalah uang yang saya terima ya, masalah keadilan kepastian hukum itu ditegakkan tuh bagi praktisi hukum itu sudah melebihi jumlah uang berapapun. Iya. Atas nama keadilan atas begitu nama keadilan, ya. Prof, ngomong-ngomong soal keadilan gitu ya. Apapun kasus yang sedang Prof tangani tentu telah mengantarkan Prof Alex menuju level nasional hingga sampai dengan puncak karir saat ini. Apa sih sebenarnya filosofi yang selalu Prof Alex pegang sehingga membuatnya struggling begitu ya di jalur keadilan begitu? Ya. Kami kebetulan kan pegang ketua Ikadin Kaltara. Kami juga pegang ketua umum Perkumpulan Ahli Dosen Provinsi Kalimantan Utara. Kami juga praktisi hukum, dosen juga akademisi. Biasanya dari jalur organisasi itu, Mbak Rina ada hubungan rezeki juga sih, karena ada sesuatu yang memang harus pusat menganggap kita lebih piawai di permasalahan perbankan case ya, banking case, mereka refer ke kita untuk maju. Ya, demikian juga Indaharini ini anak jenderal bintang 2 pensiunan, cukup strategis sekali. Jadi nembus ke beberapa teman-teman yang
pemegang kunci otoritas di Jakarta ya. Alhamdulillah saya sampai sejauh ini dibukakan pintu-pintu itu. Ada 2 lagi yang saya masuk terkait dengan perkara-perkara demikian. Oke. Sepertinya harus buka office di sana yang sifatnya virtual ini kayaknya. Gitu ya. Iya. Jadi memang benar-benar menembus Kaltara gitu ya, tidak Iya. lagi hanya stuck di sini. Oke, Prof. Nama lengkap Profesor adalah Prof. Dr. Haji Alexandra SE SH MHum. Nggak capek kuliah nih, Prof. Jadi saya lihat di sini Anda kemarin mendapatkan gelar profesor dari Bodhisastra University Florida USA sebagai Profesor the Honorary Degree of Law gitu ya. Bisa diceritakan secara singkat gimana proses perolehan itu dan kenapa sih harus tengah-tengahnya ada SE Sarjana Ekonomi gitu. Dan terakhirnya Anda konsisten di dunia lawyer. Ya. Jadi bisa artinya achievement sampai di titik guru besar itu standar harus S3 ya. Oke. Jadi kalau belum S3 nggak bisa. Jadi kemudian prosedurnya itu luar biasa. Orang yang meniti karir sebagai dosen itu coba cek aja Bapak. Ada yang sampai tua nggak kunjung bisa dapat guru besar. Boro-boro profesornya S3 nya setengah mati gitu. Oke. Makanya semua ini karunia Tuhan yang memang jatuh ke pundak saya dan kita kembalikan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan masyarakat yang terzolimi secara hukum. Untuk mencapai gelar guru besar itu kan perlu penelitian Mbak Rina. Bikin artikel itu kadang-kadang kita join dengan university di Thailand sana, di Krung Thep University, di Raja Napun segala university. Jadi kita harus join Jepang di Sendai University. Ketika itu ada kolaborasi riset yang itu kan ada kumnya itu semacam kredit lah untuk menempuh ke arah jenjang guru besar. Ya itu kita cicil, bikin buku sudah berpuluh-puluh. Tiba saatnya kemarin Oktober saya diinaugurasi untuk menerima di Bali kemarin. Oke. Saya bawa anak istri saya untuk menerima. Luar biasa. Itulah puncak dari karir pengajar kita di Republik. Oke. Satu hal lagi yang menjadi pertanyaan saya pernah mendengar bahwa Anda itu punya nama kecil Ahwa. Dan saya dengar juga bahwa Anda sebenarnya putra daerah keturunan Tionghoa asal Sebengkok Tarakan. Sebenarnya siapa itu Prof. Alex yang sesungguhnya? Ya, memang kita asli Kalimantan Utara, tepatnya di wilayah Sebengkok. Bapak saya itu pengusaha kecil-kecilan yang bertoko begitu. Kami hidup di nuansa toko dari kecil, membantu orang tua melayani customer ya. Oke. Berjualan segala macam lah, yang ke consumer good, kehidupan sehari-hari, minyak tanah, minyak gas. Kalau sini bilang minyak gas tuh, minyak untuk apa itu? Dulu kan sering ada strongkeng tuh ya. Oh iya. Itu laris banget itu. Jadi beras, Spiritus gula, ya, Prof? nimbang itu Mbak Rina, gula kilo demi kilo itu kita dengan tangan kita sendiri, kita menimbangnya sampai ditumpuk-tumpuk, ditaruh di etalase, menjual, melayani. Jadi kehidupan kami memang pedagang gitu loh. Nah, bapak saya itu pendatang dari Hokkien, dari Cina daratan, merantau, dilalah terdampar di Tarakan, dia berjumpa dengan wanita yang asalnya dari Palu, Sulawesi Tengah. Akhirnya kami ini ya besar dan dicukupi nafkah pendidikan di Tarakan, SD, TK sampai SMA di Tarakan. Tahun 90 baru kami ke Jawa. Istri kebetulan orang Surabaya. Ya akhirnya kami menetap sekeluarga. Kalau anak saya dari 3 ini, 2 ini sudah akan menekuni bidang lawyer seperti bapaknya. Jadi mengikuti jejak Prof gitu ya. Ya Prof. Kalau tadi di lingkungan keluarga Chinese pasti identik dengan bisnis, buka toko dan sebagainya seperti yang Prof bilang. Kemudian kenapa nih seorang Prof Alexandra harus beralih dalam tanda petik untuk menekuni dunia hukum yang notabene sudah dipersiapkan oleh ayah dan ibu bahwa nanti akan meneruskan bisnis keluarga begitu? Ya. Saya dulu seingat saya Mbak Rina zaman kecil itu saya kok tidak begitu proud ya untuk meneruskan toko usaha dagang ortu. Kayak waktu itu saya terpikir, mami saya bilang saya kalau bisa mau jadi profesional gitu. Apapun itu sudah dari kecil seingat saya ngomong. Sempat saat bocah itu main di Gunung Belah ngelihat gedung
pengadilan negeri yang sedemikian megah sampai sekarang kan masih eksis ya. Saya bilang suatu ketika kalau saya bisa bekerja di wilayah-wilayah begini nih loh, betapa bangganya. Ternyata sekian puluh tahun kemudian terrealisasi saya jadi advokat, dan gedung itu hari-hari saya datang untuk bersidang ya. Rupanya Tuhan mengabulkan. Nah, memang intinya tidak berdagang saya dunianya. Iya. Ya memang jalannya di profesional, mengajar, beracara gitu. Itulah jalan hidup. Boleh dibilang the dream comes true begitu ya, Iya. Prof. Alex. Oke. Satu lagi yang menarik perhatian saya. Sebelumnya mohon maaf, Prof juga mu'alaf begitu ya? Ya. Ya. Kronologisnya gimana? Itu ketika saya di Surabaya. Faktor orang tua sudah memang meninggal sejak 90. Mama saya kan meninggal 90 di saat saya awal-awal ke Jawa itu, Mbak Rina. Bapak saya SD kelas 6. Jadi praktis hidup kami ini, saya 2 bersaudara. Kakak saya itu namanya Lydia Priscilla, sekarang hidup dengan suaminya di Surabaya begitu. Ya, saya salah satunya yang meragati makam orang tua saya di kuburan Cina. Sementara kami sendiri sudah Islam kan. Ya. Memang waktu bertahan di Surabaya 19 tahun tuh sering dapat mimpi saya, Bu Mbak Rina. Oke. Sepertinya harus dipanggil pulang nih saya. Ada semacam perjalanan spiritual. There is no one take care of my parent kuburan ya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau saya balik ke Tarakan untuk mengabdi gitu. Di mana tanah ini ada tubuh orang tua saya dibenamkan begitu. Ya terbukti terjawab itu, Mbak Rina. Memang perjalanan spiritual ini, langit bumi ini harus dikonekkan supaya kita terjadi eksplosif karir ya. Mendapat restu dari semesta begitu ya. Jadi semesta itu memang harus tidak 5 kali 5 25 sebagaimana orang Chinese berpikir, timbang-timbang gula harus untung timbang-timbang jagung. Ini tidak sesuatu yang beyond dari our mind ya. Memang harus kita percaya itu ada supra power yang memang kita harus adore, harus makfum dengan pergerakan itu. Kalau kita tidak tembus, biasanya kita memang agak sedikit bermain di tataran kulit saja gitu. Kita apalagi sudah guru besar itu hakikat ilmu yang kita coba terjemahkan. Terkadang ngebaca orang tuh kita sudah tahu ini case ini, bingung teman-teman di Jakarta. Kamu kok bisa ngeliat begitu? Ya karena jam terbang praktisi yang sudah sekian lama, case ini ke arahnya kemana sudah kebaca, Mbak Rina. Nah, ya, siapapun nanti lawyer kalau memang betul-betul mencintai, dia pasti akan ke arah sana. Sense-nya, intuisinya main begitu ya. Oke, Prof, menjadi seorang lawyer sudah tercapai. Secara finansial, kesejahteraan mungkin sudah boleh dibilang puas lah dalam tanda petik. Saya dengar juga Prof masih tetap melakonin yang namanya profesi dosen gitu ya. Ngapain sih Prof, kan sudah sejahtera dengan profesi lawyer, sekarang kok harus capek-capek. Kemudian di mana aja saat ini Prof harus mengajar di beberapa kampus? Saya dengar kampus apa saja kalau boleh tahu? Sekolah saya 2, kebetulan sekarang yang resmi 2. Walaupun 1-2 kemarin di Luwuk Banggai saya dipanggil untuk berikan kuliah umum ya. Universitas lokal di sana. Kalau secara NIDN saya tercatat di mana? Di sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awanglong Samarinda, sama yang di University Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo Surabaya. Jadi continue sampai sekarang sejak 2016 mengajar itu Mbak Rina penting untuk keseimbangan. Di ruang sidang itu kan kita selalu main dengan intuitif, kadang struggle, tegang, penuh dengan ketegangan. Perlu perimbangan, kita ngajar, ngeliat mahasiswa, cekik supaya kita kembali ke normal ground lagi ya. Kita bisa supaya tetap awet muda itu memang ngeliat yang bening-bening, Mbak Rina. Ya, ngeliat oh mereka dengan dunianya. Kadang kita untuk melepaskan kebatinan kita karena begitu masuknya kita di perkara, sampai seakan-akan perkara itu perkara kita juga nih. Padahal kan kita ini jasa yang dipakai oleh yang bersangkutan. Harus bisa mensplitkan antara orang yang dibayar untuk kepentingan membela, menegakkan keadilan. Permasalahan kan sejatinya nggak ada urusan saya dengan orang yang saling beribut ini kan. Orang Kalimantan bilang beribut. Kita only dipakai jasa saja. Begitu selesai dimenangkan, ya kekuatan palu hakim yang memberikan ke utara, ke selatan. Tapi kadang-kadang lawan juga memikir kita ini satu warna dengan orang yang kita bela. Itu tantangan sih. Jangan sampai nanti lawyer terlibat adu fisik, itu bukan lawyer itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara real perkara itu, case itu dengan kepribadian lawyer. Lawyer ini hanya only dipakai untuk tentatif.
persengketaan itu kan orang yang pakai kita sama orang itu kan. Ya. Cuma kadang-kadang saling menjiwainya lawyer ini, dia kayak seakan-akan masuk di roh sengketa itu. Jadi ya case ini ya saya. Karena juga begitu kebetulan agak rendah pemikiran, ribut lah biasanya. Ya. Itu yang sering kali terjadi. Ya. Oke. Selain dunia hukum juga Prof saat ini tercatat sebagai salah satu calon legislatif kalau nggak salah ya. Ya, menyukai dunia politik dan terjun sebagai caleg di salah satu partai yaitu Gerindra di dapil Kutai Kartanegara. Kok jauh banget nih Prof? Kenapa tidak memilih Kaltara sebagai base politik Anda? Saya 2018 itu buka kantor di Samarinda. Oke. Samarinda dengan Kutai Kartanegara itu sangat dekat kan, bisa ditempuh dengan mobil. Ada beberapa case juga yang dari Tenggarong itu kita tangani. Nah, saya berpikir dengan beberapa petinggi-petinggi di Kaltim, mereka menyarankan sudah kamu di sini aja. Sekali lagi permainan politik ini kan ya memang ada kepentingan skenario lah. Jadi saya, orang Jawa bilang sendiko dawuh, patuh terhadap apapun. Ya memang ada sesuatu yang mereka mau setting di sana ya. Artinya untuk kepentingan Gerindra, kenapa kok tidak di Kaltara? Teman-teman di sini kan karena basis kita di Kaltara. Saya tidak bisa jawab, Mbak Rina. Saya bilang nanti lihatlah hasilnya seperti apa gitu. Karena kalau fighting di dunia politik tidak ada garansi yang certainty-nya mesti 0,0 berapa, ya lebih baik jangan. Luar biasa itu, habis waktu, keringat, dana. Kalau tidak betul-betul dimatangkan, karena pengalaman kita ini sudah dari sejak 2009, ketika akan mau maju wali kota Tarakan, kita rasakan berapa yang habis. Itu pun saya tidak jadi maju kan. Ya akhirnya si Sopian Raga yang terpilih waktu itu, yang senior dulu lah gitu. Kalau kerinduan saya mau memimpin jadi pejabat publik di Kaltara, di Kaltim, besar sekali. Bagaimana nanti ke depan dengan ilmu yang kita punya ini, Mbak Rina, mengabdi untuk kepentingan masyarakat publik. Sayang kan putra daerah tidak bermain di pelayanan publik kan. Kalau untuk kantor hukum, dosen, cukuplah sudah. Iya. Oke, Prof, menunya sudah datang. Ini bubur ayam telur bitan, telur 1000 tahun. Menu khas dari kedai Oltri. Mungkin bisa sambil dinikmati, Prof? Boleh. Ya. Jadi saya lanjutkan ya, Prof. Tadi politik sudah, kemudian karir lawyer juga sudah tercapai begitu ya, Prof. Apa kira-kira pesan Prof untuk kaum milenial nih ya, yang saat ini dan mungkin teman-teman di Gen Z gitu ya, untuk mencapai sebuah tatak sukses di masa depan? Saya justru senang bicara yang di luar konteks profesi hukum, yang bagaimana membangkitkan gairah pemuda ini supaya bisa excellent di kemudian hari. Ya. Di Jakarta beberapa junior saya itu ngundang kiri kanan pasca menang perkara kan. Ada mereka struggle-nya untuk pencapaian, ya ada kekecewaan, suami meninggal, suami tiba-tiba lari sama orang, ada yang wanita ya, beberapa sudah menafkahi anak 2, menjanda gitu. Ya itulah kadang-kadang kita lihat karir kehidupan ini kadang-kadang setengah misterius gitu. Saya bilang ke mereka, memang tidak bisa only agama saja, terus ini lintas ilmu bagaimana mengagregasikan kekuatan semesta ini untuk capaian itu. Tentu kita kalau terlalu bodoh kalau untuk kepentingan keluarga kita aja kan. Keluarga saya aja. Jadi harus lebih besar dari capaian yang lebih makro gitu. Diberi kemampuan luar biasa komprehensif, luas oleh Allah. Mestinya harus balik ke pelayanan publik, bagaimana melayani apapun itu bentuknya, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, bahkan menteri, duta besar sekalipun kita sanggup kan dengan kemampuan yang ada sekarang. Tinggal nanti ujungnya bagaimana nanti muaranya nih Mbak Rina. Tinggal nanti garis sejarah aja yang tiba-tiba kok kayak macam seperti sekarang kita guru besar, teman-teman bilang luar biasa nih Alek kok bisa bagaimana kau bermain tidak disangka-sangka begitu ya. Amazing, kok apa yang saya mulai gitu. Keluarga bu gimana? Akhirnya mereka ngelihat keutuhan keluarga tuh memang number one Mbak Rina. Jadi kalau kocar-kacir antara saling cemburu, ngecek-ngecek HP, keributan di rumah tangga, ujung-ujung nanti ekonomi juga seret. Bagaimana mau berkiprah di langit yang 7 kalau lakinya ditarik-tarik ke bawah terus kan? Bahasa saya ditarik-tarik. Singkat cerita fragile, waktu berjalan terus, tidak ada pencapaian yang luar biasa. Mereka bilang, betul juga ya memang nomor 1 keluarga pondasinya. Kalau pondasi keluarga fine, tidak ada masalah. Itu capaian lain tuh mengangkasa dia Mbak Rina. Kalau terlalu banyak berselingkuh lah, inilah ini, cemburu ini,
uang tidak jelas pertanggungjawaban, si laki kadang-kadang komunikasi marah, akhirnya si istri cari pelampiasan di luar, oknum ya. Singkat ceritanya mereka berdua ya begitu-begitu aja Mbak Rina. Jadi ini memang apa ya, perlu ketajaman intuisi bagaimana kalau mau meroket di berbagai bidang apapun itu, perlu konsistensi, perlu menzerokan permasalahan rumah tangga supaya bisa melangit. Kalau enggak begitu-begitu aja ya. Oke, super sekali Prof. Mudah-mudahan yang Prof sampaikan tadi bisa menginspirasi rekan-rekan di luaran akan bahwa semua bisa dicapai. Tapi sebelum saya mengakhiri percakapan kita, ada beberapa pertanyaan yang Prof harus jawab. Jadi Prof cukup pilih salah satu dari yang saya tanyakan. Oke, siap Prof? Ya, siap. Yang pertama, berdiam diri di rumah atau nongkrong di kafe? Berdiam diri di rumah dengan baca buku. Sambaliman sekali ya, Prof. Yang kedua, membaca buku atau berolahraga? Membaca buku. Membaca buku. Oke. Yang ketiga, mendengarkan podcast atau berkaraoke? Kalau dulu masih under 30 years old, suka singer juga sih, tapi sekarang sudah ke podcast aja. Ke podcast aja lebih bermanfaat gitu. Dan yang terakhir Prof, berbisnis atau berpolitik? Berpolitik. Oke, makasih Prof waktunya. Thank you, sukses selalu Prof. Ya, pemirsa, sekian perbincangan saya dengan Prof. Dr. Alexandra SESHM sebagai praktisi hukum dan juga seorang pengacara di Provinsi Kalimantan Utara yang sekarang sudah merambah ke ranah nasional. Saya Rina Chandra mengakhiri program Sosok pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV. Salam.